Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farah Habibah Sabila dengan NIM 430402101129. Saya kelas 1A, program studi psikologi Islam. Ini memenuhi tugas uas akhlak tasawuf yang diampu oleh dosen Bapak Hasan Maftuh, maka saya membuat video ini. Materi yang saya bawakan adalah hub atau cinta tertunda. Pengertian cinta. Secara umum, cinta adalah keadaan emosi atau perasaan positif mengenai kelembutan, kasih sayang, maupun kebaikan. Setiap manusia memiliki rasa cinta yang ditunjukkan kepada sekitarnya. Rasa cinta ini dalam bahasa Arab banyak sekali kata-kata yang bermuara pada cinta, tergantung pada tingkatannya. Namun, di Al-Quran, kata cinta lebih sering disebutkan dengan kata hub, disebutkan sebanyak 93 kali. Kata hub yaitu kata benda atau masdar, yang berasal dari kata habba yuhibbu, yang berarti membiasakan diri dan tetap. Yang kedua artinya adalah menyukai sesuatu karena memiliki rasa cinta. Dan kata hub ini memiliki sinonim, yaitu al-mawaddah dan al-mahabbah. Al-mahabbah sendiri berasal dari kata ababah, yang artinya adalah mencintai secara mendalam. Dapat pula dikatakan bahwa mahabbah artinya adalah usaha sungguh-sungguh seseorang untuk mencapai tingkat ruhaniyah tertinggi dengan tercapainya gambaran mutlak, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam bahasa Indonesia sendiri, makna cinta adalah yang terpikir dan selalu teringat di hati. Banyak sekali definisi dan persepsi mengenai cinta. Ada pula yang mengatakan bahwa cinta itu adalah api di hati seseorang yang membakar segalanya kecuali yang dicintainya. Ahmad An-Nuri berkata bahwa cinta itu membuka tabir dan membuka semua rahasia. Masing-masing dari definisi tersebut tentunya ingin menguak kebenaran, ingin menguak misteri dari cinta tersebut. Ciri-ciri cinta yang pertama adalah kekaguman dan serta rasa ketertarikan, di mana ketika seseorang menyukai sesuatu atau objek yang dicintainya, maka objek itu memiliki sesuatu yang lebih daripada yang lainnya. Lalu yang kedua adalah perasaan bahagia. Ketika seseorang mencintai sesuatu, maka membuncah perasaannya dan sulit dijabarkan oleh kata-kata. Lalu yang ketiga ialah lapang kasih, di mana ketika seseorang mencintai sesuatu, maka ia memiliki rasa welas asih. Rasa di mana seseorang merasakan kesedihan, maka ia pula merasakan kesedihan. Lalu yang keempat adalah pengorbanan, di mana ketika seseorang mencintai sesuatu, maka ia siap berkorban jiwa maupun fisiknya terhadap yang dicintainya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mahabbah secara istilah adalah mahabbatullah, yang artinya mencintai Allah. Jiwa seseorang yang mengisyaratkan kepada pengabdian, pengorbanan, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahabbah juga dapat didefinisikan yaitu hubungan seseorang hatinya yang sejati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerinduan yang besar yang tidak dapat ditahan, mendahulukan apa-apa yang dicintainya, serta hilang pecinta dari dirinya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ali Imran ayat 31, yang artinya adalah, katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihani dan mengampuni dosa-dosa kalian. Mahabbah yang sejati adalah ketika seseorang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jiwa dan raganya, sehingga dapat mengalami baqo atau kekal dengannya, disertai dengan pengetahuan-pengetahuan dan juga hilangnya keinginan dari yang lain. Lalu ada pun juga implikasi dari bentuk cinta kepada Allah dan Rasul-Nya adalah bentuk kepatuhan, serta jika Allah mencintai hambanya, maka berupa kenikmatan-kenikmatan dan juga berupa ujian-ujian yang diberikan kepada hamba-hambanya. Tingkatan-tingkatan cinta atau mahabbah yaitu ada 3. Yang pertama adalah rasa cinta karena pemberian. Di sini adalah rasa cinta yang paling rendah, di mana seorang hamba mencintai Allah karena pemberiannya. Karena cinta di sini bersifat materialistik. Apabila kenikmatan ini dicabut, maka hilang pula rasa cinta hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua adalah cinta karena kekaguman. Di sini adalah seorang hamba yang kagum akan kebesaran-kebesaran Allah,
yang kagum ketika Allah bisa menempatkan siang dan juga malam. Lalu yang ketiga adalah rasa cinta yang paling tinggi, yaitu cinta tanpa alasan. Ia mencintai Allah karena memang hatinya sudah terpaut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi yang dipikirkannya kecuali Allah, Allah, dan Allah. Sebab-sebab timbulnya mahabbah, yaitu yang pertama adalah karena kita membaca Al-Quran, memahami isinya, sehingga bahasa Allah itu dapat kita mengerti. Lalu yang kedua adalah melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat tahajud, sholat duha, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah berteman baik dengan orang-orang yang mencintai Allah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa agama seseorang dilihat dari agama temannya. Lalu yang keempat adalah menjauhi hal-hal yang membuat ikatan dengan Allah ini terputus, berarti menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda dari mahabbah yang pertama adalah selalu ingin bertemu dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu selalu ingin beribadah. Lalu yang kedua adalah mengutamakan apa-apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah zikir, memperbanyak zikir. Yang keempat adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkhalwat dengannya. Lalu yang keempat adalah tidak merasa berat sama sekali ketika menjalani kewajiban-kewajibannya. Sumber mahabbah atau alat yang menjadikan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah hati kita. Hati adalah sumber utama dari mahabbah. Bila hati kita bersih, hati kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada akal, pikiran, juga indera kita. Yang kita tahu kita bisa melihat tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, tentang kekuasaan-kekuasaan Allah yang selama ini dapat kita saksikan. Lalu tokoh dari mahabbah. Tokohnya adalah seorang perempuan dari kota Basrah, Irak. Beliau adalah seorang perempuan yang sifatnya zuhud. Beliau adalah perempuan sufi yang mengembangkan dan memberitahu kepada masyarakat luas apa itu maqam mahabbah. Beliau mengenalkannya kepada masyarakat serta juga kepada murid-muridnya. Dapat dilihat sekarang bahwa banyak syair-syair dan puisi-puisi beliau yang menuliskan tentang mahabbah. Dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.